banget. Dulu waktu saya masih di Kristen terus sempat mualaf yang pertama kali itu benar-benar apa mau saya. Bener, saya mau kayak gimana ya terserah saya. Terserah sampai pada akhirnya ketemu sama Pak Martin, Bunda Yeni, terus Bunda Moy. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Di Islam ini ada aturan-aturan yang mesti dilakukan dan tidak dilakukan. Begitu akhirnya saya mulai paham, Mas. Saya mulai paham. Oh, jadi nggak cuma kan Mas Ray juga mungkin nggak puas ya terhadap agama yang dulu ya. Nah, bagaimana tuh kalau saya sangat puas, Mas, sangat puas dalam artian kata. Dulu di agama saya tidak banyak pertentangan, Mas. Contohnya gimana tuh? Yang pertama, kalau di agama saya dulu itu mungkin di agama dan di sekitar lingkungan saya, Mas, kekerasan itu sering terjadi, Mas. Pokoknya setiap hari, bahkan nggak pernah absen dalam setiap minggu itu nggak pernah nggak berantem, Mas. Nggak pernah nggak berantem terus ya, ampun Mas. Sih ya. Betul, berantem terus. Pokoknya lebih banyak sensitifnya, Mas. Nggak sabar. Tapi seketika dimana saya kenal sama orang-orang baik di sekitar saya, berubah semua, Mas. Berubah banget, Mas, drastis. Pokoknya dari semenjak saya itu mulai itu semenjak saya SMP, Mas. Sampai saya mulai pulang 2 kali itu, alhamdulillah saya jauhin, Mas. Sampai pada akhirnya saya pernah, Mas, niatan untuk membunuh orang tuh pernah. Oh gitu. Bahkan bukan cuma sekali 2 kali, udah sering. Itu pas di agamanya dulu? Di agamanya dulu. Udah sering banget, Mas. Udah sering. Tapi alhamdulillah saya semenjak saya mualaf, mualaf kedua kali ini dibimbing dan dibina benar-benar sama Bu Yeni, sama Pak Martin. Iwan itu benar-benar membimbing banget ya. Membimbing banget. Banget. Artinya luar biasa ya. Betul. Masya Allah ya. Betul, Mas. Nggak terpikir mau saya terbunuh orang gitu. Betul, Mas. Betul. Karena ada rasa ketidakpuasan. Tapi kenapa saya berpikir seperti ingin membunuh? Karena saya bergantung pada makhluk waktu itu. Saya merasa dikecewain sama makhluk. Tapi waktu itu baru-baru inilah 2 bulan terakhir ini Bu Yeni, Pak Martin itu ngomong ke saya, jangan pernah kamu bergantung pada makhluk, karena makhluk pasti akan mengecewakan. Tapi ketika kamu bergantung pada Allah nggak akan pernah mengecewakan kamu. Makhluk yang dimaksud Mas Ray? Manusia. Begitu. Gitu. Berarti di agama itu memang tergantung sama makhluk ya? Betul, bergantung banget sama makhluk. Iya, ya memang kayak gitu sih Mas Ray ya. Saya juga mengalami sih bagaimana ketidakpuasan saya terhadap agama saya yang dulu juga ya. Betul, Mas. Bahkan kalau kita nanya pun kepada seorang misalnya yang ahli dalam Alkitab taruhlah ya. Iya, betul, Mas. Itu pasti kalau kita nanya terlalu jauh ya mereka bilang gini, ya lu kalau lu mau beriman lu gak usah mikir dulu gitu kan. Betul. Gitu ya. Betul, Mas, betul banget itu. Dan saya pun merasakan sekali gimana saya sembrono ya, kalau orang Jawa bilang sembrono itu dalam kehidupan saya sehari-hari. Banyak mau bergantung sama Allah aja. Ya yang dimaksud makhluk yang dibilang Mas Ray ini adalah Yesus Kristus ya, karena kan Yesus Kristus kan adalah makhluk ya. Betul. Dia adalah manusia biasa. Betul, Mas. Haleluya, jumpa lagi dengan saya. Nama saya Tina Sitorus. Hari ini kita akan membahas tentang ngaji cerdas, Bapak Ibu. Ya, kita sudah melihat atau menonton bagaimana adik-adik saya ini ngaji cerdasnya ya. Kalau ngaji cerdas itu pastilah tahu isi Al-Quran ya. Jangan terlalu anti fanatik sangat ya kan. Supaya orang pun enak dengarnya kan. Jadi saya setarakan dulu diri saya dengan adik-adik saya ini. Saya kan tamat SMA Bapak Ibu. Jadi adik-adik ini pun pasti tamat SMA, pastilah mempelajari etika dan bahasa Indonesia yang bagus, yang benar. Jadi di Al-Quran ini Bapak Ibu menuliskan tentang Yesus Bapak Ibu. Ya. Hanya namanya aja yang beda. Kalau di Al-Quran itu namanya Isa Al-Masih ya. Jadi adik ini bersaksi, masa menyebutkan Yesus saja susah kali ya, harus mengatakan seorang makhluk ya kan. Jadi contohlah kalau saya ngomong kepada adik ini, hei makhluk, pasti gak enak didengar ya Bapak Ibu, gak enak ya. Atau saya ngomong kepada orang lain, hei makhluk, datang dulu sini, pasti orangnya pun tersinggung Bapak Ibu.
Jadi pergunakanlah bahasa Indonesia yang bagus ya. Etika, memiliki etika. Jadi saran saya kepada Ngaji Cerdas, kepada channel Ngaji Cerdas ya, saya kasih dulu, bisa dikritisi dulu Al-Quranmu supaya betul-betul channelnya Ngaji Cerdas. Kritisi dulu kenapa si makhluk atau Yesus Kristus yang kalian hina-hina itu sebagai manusia, kenapa lebih berkuasa dibandingkan si Muhammad dengan Allah yang kalian sembah. Itu dulu ya. Bisa jadi buku Bapak Ibu kalau adik-adik ya. Kalau adik-adik kritisi ini bisa jadi buku, bisa jadi jurnal, bisa jadi skripsi, bisa jadi tesis ya. Bisa laris nanti ini dijual ya. Kritisi dulu ini kenapa si makhluk yang kalian hina-hina itu ya lebih berkuasa dibandingkan si Muhammad dengan Allah untuk melawan Dajjal Bapak Ibu. Jadi Dajjal ini di Alkitab ini adalah bosnya setan, bahasa Inggrisnya Lucifer Bapak Ibu ya. Jadi saran saya kepada Ngaji Cerdas, ini dulu kritisi, bisa dijawab channel saya ini. Karena kita ini adalah hidup di 2 dimensi. Berarti roh-roh jahat ada di sekitar kita yang kasat mata. Kalau tidak bisanya melawan Dajjal, bosnya Dajjal, ngapain disembah bagi saya? Jadi sembahlah yang bisa melawan Dajjal supaya saudara bisa menang. Karena iblis ini kan berkentayangan Bapak Ibu supaya manusia jatuh dalam dosa. Ya, bagaimana kita bisa menang daripada iblis? Ya, carilah Tuhan, Allah yang benar supaya kita ini bisa menang dari iblis. Makanya firman Tuhan berbicara bahwa kita ini lebih mulia dari setan, lebih berkuasa. Jadi saudara jangan takut pada setan ya. Saudara langsung ngomong dalam diri, saya lebih berkuasa daripada setan. Ya, saya lebih sempurna diciptakan Tuhan. Jadi kalau ada rumah hantu atau orang kerasukan setan, saudara bisa sendiri usir itu setan. Bisa saudara thinking, karena kita lebih berkuasa dong. Jadi kita ini bersaudara karena duluan ya Ismail dilahirkan daripada Isa. Jadi kita ini kakak adik ya, kakak adik. Karena di Alkitab suci sama Al-Quran bertolak belakang ya. Kalau di Al-Quran itu membunuh kafir itu masuk surga. Kalau di Alkitab ini kami mendoakan Bapak Ibu, mendoakan orang Muslim, agama lain supaya datang kepada Tuhan. Dan di Alkitab suci ini tertulis Bapak Ibu, sebelum akhir zaman orang Muslim akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya sebagai Nabi saja. Itu tertulis. Saya tidak tahu kapan waktunya penuaian jiwa-jiwa untuk Muslim. Saya tidak tahu karena di Alkitab tidak menuliskan waktu, masa. Tetapi Tuhan berjanji Muslim akan menerima, karena Allah sudah berjanji kepada Hagar bahwa Muslim akan menerima, akan menyembah siapa sebenarnya Allah sebenarnya. Jadi saudaraku, saranku kepada adik-adik saya Ngaji Cerdas, carilah Tuhan yang benar ya, karena masih labil ya, masih bisa mencari, mengkritisi siapa sebenarnya Allah yang sebenarnya, Allah yang betul-betul mau disembah Bapak Ibu. Sampai di sini pembahasan saya. Semoga adik-adik saya ini ngajinya cerdas ini
selidikilah Al-Quran supaya tahu kebenaran, ya. Karena di Al-Quran dan Alkitab sama-sama menuliskan bahwa hanya Isa Al-Masih lah yang bisa melawan Dajjal di akhir zaman. Karena itu Yesus yang saya sembah lebih berkuasa dibandingkan dengan Muhammad, dengan Allah yang kalian sembah. Luar biasa ya kan? Jadi sampai di sini, Tuhan Yesus berkati. Salam damai, salam NARKI ya.